Ya, selamat siang teman-teman. Ya, ketemu lagi di kelas fotografi jurnalistik. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara mengenai caption foto atau teks penyerta foto. Pada pertemuan-pertemuan lalu kita sudah singgung mengenai caption ini, yang bisa kita artikan adalah caption adalah teks yang menyertai foto jurnalistik ya. Dia itu membantu untuk mengarahkan perspektif dari pembaca atau audiens yang melihat foto itu agar jelas, agar tidak kemana-mana imajinasinya ya, karena bisa jadi foto itu kan satu frame saja. Ketika kita lihat mungkin tanpa ada teksnya yang menyertai, kita akan uh, membayangkan itu kemana-mana, tidak sesuai dengan realita yang coba digambarkan oleh foto tersebut. Bisa jadi juga ada keterangan-keterangan yang tidak tercantum, tidak tergambarkan ya, sehingga hal ini bisa memicu adanya multitafsir. Tanpa adanya teks penjelas, foto itu hanyalah gambar biasa yang tidak bisa diketahui pasti informasi apa di balik gambar tersebut. Terdapat dua jenis caption. Yang pertama itu caption yang dia komplit atau lengkap. Yang kedua adalah caption yang singkat atau cuma publish. Kalau caption yang lengkap itu memuat keterangan yang lengkap juga, termasuk adanya seperti berita ya, ada 5W 1H-nya. Nanti kita akan explore di belakang. Gaya penulisan juga seperti penulisan berita. Intinya dia itu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait foto tersebut. Nah, ini biasanya digunakan untuk foto-foto yang sifatnya terlepas. Jadi satu foto sudah bisa menjelaskan, oh ini peristiwanya apa yang terjadi, siapa sih yang difoto, latarnya gimana, kenapa dia difoto, kenapa dia penting untuk difoto. Sedangkan publish caption itu singkat, biasanya terkait keterangan-keterangan yang dia singkat karena dia itu menyertai artikel atau berita yang lebih jelas. Dalam kita menulis caption foto, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dia terdiri dari minimal 2 kalimat, jadi bisa lebih. Kalimat pertama itu fungsinya untuk menjelaskan gambar, sedangkan kalimat kedua dan seterusnya menjelaskan data atau informasi yang dimiliki foto tersebut. Nah, dalam caption ini harus ada unsur 5W1H, yaitu siapa atau who, apa peristiwanya atau what, eh, di mana peristiwa tersebut terjadi, where, kapan peristiwa itu terjadi atau gambar itu diambil atau when, mengapa itu penting atau why, mengapa itu diambil, mengapa peristiwa itu terjadi, alasan-alasan di sebaliknya, dan yang terakhir adalah how atau bagaimana runtutan-runtutan peristiwa yang bisa dijelaskan secara singkat. Nah, yang keempat adalah menggunakan kalimat aktif sederhana, jadi simple tense. Tidak perlu menggunakan tata bahasa yang rumit atau puitis indah. Yang jelas itu harus ringkas ya, karena caption itu kan posisinya ada di entah di bawah atau di samping, pokoknya di dekat gambar tersebut. Jadi jangan sampai gambarnya itu sekian senti kali sekian senti kalau dicetak ya, captionnya itu tulisannya lebih besar atau proporsinya tidak berimbang, jadi tidak cantik. Dan juga kalau kita amati nanti juga kita akan lihat caption yang dimuat di surat kabar atau juga di internet itu kan sekedar keterangan ya. Di situ ada biasanya ada keterangan yang singkat dan itu akan dilengkapi di dalam artikel atau berita yang menyertainya atau berita yang terkait. Nah, caption ini diawali dengan keterangan tempat foto disiarkan. Di mana toh diambil, tanggal penyiaran kapan, dan juga judul foto tersebut. Dan juga diakhiri nanti dengan tahun foto disiarkan serta nama pembuat serta editor foto. Atau juga nanti ada nama organisasi pemilik foto. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, dalam menulis caption foto yang perlu diperhatikan lagi adalah yang pertama, dia jelas menerangkan subjek fotonya, tidak bertele-tele ya, tidak kabur dan juga tidak terlalu luas. Terutama siapa atau yang difoto, apa atau yang dia lakukan.
Nah, apabila subjek fotonya banyak, mungkin ada pejabat atau tokoh-tokoh yang berkumpul dalam suatu frame, nanti harus disebutkan keterangan siapa saja yang difoto secara berurutan ya. Nanti ada misal dari kiri. Nah, tentu nanti tidak perlu ditulis dari kiri ke kanan karena kalau otomatis dari kiri maka dia akan ke kanan. Hindari juga keterangan-keterangan yang sifatnya opini ya. Opini kita atau pewarta foto terhadap si tokoh. Nah, misal ada foto presiden, entah presiden siapa ya, dia tengah mendengarkan dengan serius lah. Apa toh fungsinya kalau kita istilahnya beropini kan siapa tahu beliau bukan sedang mendengarkan dengan serius tapi eh, malah mungkin sedang terduduk biasa atau merenung atau melamun. Nah, itu kan frasa dengan serius ini kan opini pribadi. Ini tidak boleh kita cantumkan karena bisa jadi tidak akurat, bisa jadi nanti menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang berikutnya adalah menulis kalimat yang ringkas namun mudah untuk dipahami. Jadi tidak perlu berbusa-busa ya kalimatnya. Strukturnya jelas, ada SPOK-nya kalau kita belajar bahasa dulu. Yang berikutnya adalah memuat konteks foto. Jadi pembaca kan atau orang yang melihat foto kita kan, dia tidak tahu kenapa toh peristiwa yang difoto itu kita foto atau penting untuk dikabarkan. Kita harus jelaskan toh, oh konteksnya ngapain sih si tokoh itu hadir di situ dalam rangka apa sih? Kenapa bisa ada peristiwa itu? Biar orang-orang yang menyimak foto kita itu paham, oh ini ada urgensinya atau ada nilai beritanya. Dan yang berikutnya adalah foto tersebut dalam captionnya juga harus menuntun ya, mengarahkan pembaca untuk membaca artikelnya. Kecuali apabila foto tersebut berdiri sendiri. Jadi ada kan foto yang hanya berita yang hanya foto tok, ya, foto saja. Jadi kalau foto tersebut menyertai berita, maka captionnya juga menuntun ya, yaitu mengarahkan bahwa oh pembaca atau ya orang yang melihat foto kan biasanya kalau orang baca berita kan pertama dilihat fotonya ya. Nah, kemarin kita sudah survei juga teman-teman lihat bahwa yang menarik dalam suatu berita itu salah satunya adalah yang pertama dilihat adalah foto. Nah, di bawah foto ada caption. Nah, caption itu bagaimana caranya agar si pembaca itu kemudian tertarik untuk melanjutkan ke artikel yang lebih lengkap agar dia mendapatkan gambaran yang lebih luas, lebih lengkap mengenai peristiwa yang sedang difoto. Prinsip berikutnya dalam kita menulis caption yang jelas adalah akurasi ya. Akurat, caption kita itu harus sesuai dengan fakta. Jangan ngarang, jangan menulis caption yang tidak jelas atau sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Karena seperti teman-teman ingat dalam jurnalistik adalah yang pertama itu penting untuk akurat dan juga bisa diverifikasi. Jadi orang lain tuh kalau ngecek, oh bener nggak sih ini pemberitaannya? Oh bener nggak sih ini captionnya atau fotonya? Kalau bener ngeceknya di mana? Nah, mereka kan berhak untuk istilahnya mendapatkan produk jurnalistik yang bagus. Nah, jika kita tidak yakin, ya cari tahu. Jangan sampai pembaca atau orang yang melihat foto kita itu mendapatkan informasi setengah-setengah. Jadi tidak jelas. Cari tahu, mungkin tanya kepada orang-orang yang ada kita bisa hubungi. Mungkin teman-teman jurnalis besok kalau teman-teman ada yang berprofesi menjadi jurnalis, tanya pada orang-orang yang kira-kira tahu siapa sih yang difoto atau peristiwa kronologinya seperti apa agar kita dalam menulis caption itu tidak ngarang ya. Karena kalau ngarang itu namanya bukan berita ya, itu kayak cerita saja, bukan berita yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ini sama dengan prinsip jurnalistik pada umumnya. Nah, yang berikutnya adalah kita dalam menulis caption harus bisa menjelaskan sesuatu yang tidak jelas atau tidak dimuat dalam foto. Seperti lokasi ya, karena tidak semua foto itu menyertakan nama gedung atau nama jalan. Nah, itu kita harus jelaskan lokasinya di mana. Jelas.
Mungkin tidak sampai RT RW-nya, tapi jelas kota mana sih atau jalan mana sih atau mungkin peristiwa demonstrasi ini terjadi di kota apa? Oh mereka lokasinya ada di jalan ini. Ya. Waktunya mungkin bisa dijelaskan kalau kita bisa mendapatkan waktu yang akurat, mungkin hari, tanggal, jam lebih bagus. Kalau tidak juga kita gunakan keterangan waktu yang orang lain tuh tahu dan jelas dia harus akurat juga waktunya. Mungkin demonstrasi jadi mulai pagi hingga siang. Nah, kalau bisa mencantumkan paginya itu jam berapa, siangnya jam berapa. Nah, itu harus jelas. Nah, atau juga peristiwa khusus yang terjadi. Nanti ya pokoknya keterangannya itu, peristiwanya itu harus kita masukkan ke dalamnya selengkap mungkin, tapi juga tidak boleh terlalu panjang. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh jurnalis foto. Nah, yang berikutnya itu adalah hindari penggunaan kata-kata tertentu yang itu tidak entah itu tidak baku atau tidak efektif dalam sebuah kalimat. Teman-teman mungkin juga sudah masih ingat dalam penulisan berita itu, terutama di bagian-bagian yang vital seperti judul dan juga caption, sebisa mungkin menghindari kata-kata yang tidak dibutuhkan ya, tidak efektif ya. Mungkin teman-teman masih ada yang kebiasaan mengawali kalimat dengan kata-kata tertentu seperti sebuah, yang, untuk, dan lain sebagainya. Itu kita hindari. Nah, fungsinya agar kalimatnya itu lebih enak dilihat, lebih to the point, dan juga lebih akurat, tidak bertele-tele juga. Nah, poin berikutnya, identifikasi tokoh utama dalam foto ya. Misal kita tahu siapa dia, siapa beliaunya, namanya, gelarnya, jabatannya apa sih, kenapa dia difoto, sertakan. Nah, apabila tidak, beri aja keterangan siapa toh mereka, siapa toh yang difoto. Misal, kalau ada foto unjuk rasa, ya, pengunjuk rasa pro demokrasi di jalanan kota Yangon, Myanmar. Seperti itu. Atau seorang penjual makanan atau penjual apa yang dia itu beroperasi atau berjualan di lokasi ini terkait penggusuran kaki lima atau lain sebagainya. Nanti teman-teman juga harus sampaikan itu, bisa anonim kalau kita nggak tahu, atau memang kita untuk melindungi si subjek ya, karena mungkin dari namanya bisa dilacak nama yang dipublish ya. Tentu kalau dalam prinsip jurnalistik kita wajib melindungi istilahnya identitas dari mungkin orang-orang yang kira-kira kalau dia terancam karena pemberitaan itu, kita juga harus bisa melindunginya. Salah satunya mungkin mengaburkan namanya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas fotonya juga harus jelas. Sebutan siapa sih tokonya? Tidak harus by name ya, tapi harus jelas siapa dia, siapa orang-orang itu. Kenapa itu kita ambil fotonya. Nah, kita lanjut lagi jika kita menggunakan foto bersejarah. Jadi bisa jadi kita foto lagi karena kita atau kita gunakan foto orang lain yang dia itu punya nilai sejarah. Pastikan kita mencantumkan dengan benar ya keterangannya, waktunya, siapa yang mengambil foto. Gunakan juga bentuk waktu sekarang atau present tense. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada keterangan istilahnya tenses berdasarkan waktu itu, kayaknya kurang ada, istilahnya nggak serumit itu. Cuma ini digunanya untuk menimbulkan kesan kesegaran dalam sebuah foto. Jadi orang bisa, oh ini foto baru saja terjadi tuh. Nah, kecuali ya jika tadi kembali lagi kita menggunakan foto yang bersejarah, maka secara logika kita harus gunakan tenses atau bentuk waktu yang lama. Yang ketiga atau berikutnya, hindari humor ya. Apabila foto itu maksudnya tidak untuk melucu ya. Jadi fotonya mungkin kejadiannya bagi kita, bagi yang mengambil foto itu kita anggap lucu, tapi peristiwa tidak cocok untuk caption foto yang lucu ya. Karena mungkin fotonya bercerita tentang kejadian-kejadian yang suram ya atau serius. Jangan sampai gagal fokus karena captionnya ya. Nah, sering kan kalau mungkin di sosial media ya sengaja ya untuk mungkin
sensasi atau apa captionnya itu selinco. Tapi kalau untuk kepentingan jurnalistik, caption harus sesuai. Jadi tidak boleh melucu jika tidak diperlukan. Boleh melucu, tapi apabila foto yang digunakan itu memang tujuannya untuk menghibur atau memancing tawa pembaca. Mungkin kejadian-kejadian yang unik dan juga menarik atau bisa digunakan untuk mengundang tawa. Nah, gunakan juga penghargaan ya, atau kalau kita dalam menulis akademik itu Kak, sitasi ya. Siapa sih yang fotografernya siapa? Bisa jadi bukan kita. Mungkin kita jadi editor. Ada orang store foto, ya namanya disertakan. Nah, kalau di surat kabar mungkin nama lengkap atau inisial disertakan lah. Atau bisa jadi kita sebagai mungkin orang dalam media ya, kita di meja editor atau redaksi, fotonya itu kita dapatkan dari orang lain. Mungkin dia itu fotografer lepas. Ada yang istilahnya kalau di dalam fotografer jurnalistik itu ada yang stringer ya, kayak orang yang dipercaya secara lepas. Mungkin anonim karena kita juga melindungi identitas si fotografer itu karena mungkin dia fotonya itu di lokasi yang sedang ada demonstrasi politik atau peperangan. Jadi identitasnya kita kaburkan agar tidak mudah dilacak oleh pihak-pihak otoritas yang kemudian mengancam kebebasan jurnalistik. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contohnya kalau ada waktunya. Nah, ini juga penting untuk menghargai karya orang lain. Jadi kayak copyright ya. Bisa juga kalau misal di majalah-majalah foto atau yang biasa menyertakan keterangan teknis, bisa disantumkan spesifikasi teknis foto. Mungkin diambil dengan kamera apa sih? Settingannya gimana? F-nya berapa? Focal length-nya berapa? Bukaan atau F ya tadi ya. Shutter speed dan ISO-nya. Seperti itu. Hanya ini tidak semua fotografi jurnalistik kemudian dicantumkan karena bisa jadi spesifikasi itu terlalu panjang atau terlalu distraktif. Oke, kita coba lihat teks foto. Ini kebetulan fotonya tidak dicantumkan di buku yang saya kutip. Nanti kita bisa lihat contoh caption di foto yang lain. Kita tunjukkan dulu apa yang dimaksud atau apa penerapan dari konsep-konsep yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada teks foto mengenai kedatangan Presiden Filipina. Dua-duanya ini kita pada waktu itu Presiden kita Bu Mega, di sana ada Bu Gloria Macapagal. Dua-duanya Presiden Putri di ASEAN. Nanti ada kita bisa jelaskan komponen-komponennya. Yang pertama tentu tempat dan waktu foto itu diambil. Ada kotanya Jakarta di tanggal 25 bulan 7. Ada judulnya juga di situ. Apa sih foto itu tentang apa sih? Tentang Presiden Filipina. Nah, di situ juga ada komponen keterangannya siapa sih yang kita foto, kita angkat dalam fotonya itu. Ada Presiden Megawati yang berjabat tangan dengan Presiden Filipina. Apa yang terjadi? Mereka berjabat tangan. Nah, di mana? Where? Di Istana Merdeka, Jakarta. Why? Kenapa itu peristiwa ada? Karena Presiden Arroyo berada di Indonesia untuk kunjungan resmi selama 3 hari. Kapan? Itu kita ada hari Kamis, tanggalnya 20.03. Nah, datanya atau informasi yang dicantumkan ada kunjungan 3 hari dan dia agendanya apa? Bertemu dengan pejabat tinggi negara. Di bagian terakhir kita lihat ada keterangan. Siapa yang pemilik foto? Antara, itu kantor berita Indonesia ya. STR itu stringer. Stringer itu istilah untuk menyebutkan ya fotografer lepas. Yang kita itu kantor berita atau surat kabar dia bisa membeli dari fotografer tersebut. Jadi dia nggak terikat
kontrak atau terikat apapun, bukan karyawan, dia foto, ya fotografer biasa. Cuma ketika dia mendapatkan foto yang penting, kemudian fotonya bisa dijual ke surat-surat kabar atau kantor berita. Nah, ada keterangan-keterangan lain, sudah diedit dan juga tahunnya berapa, tahun penyiarannya kapan. Nah, ini ada satu foto yang menghiasi halaman depan Kompas hari ini, tanggal 24 bulan Maret 2021. Dia foto kegiatan wisata, pariwisata di Labuan Bajo. Bajo ya, kalau Bahu itu Spanyol, Labuan Bajo. Di NTT. Kita bisa lihat captionnya berbunyi, wisatawan berfoto dengan latar belakang pantai dan perbukitan dari puncak Padar Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu 24 Maret 2021. Meski masih jauh dari normal, kegiatan pariwisata di kawasan itu dan kawasan lain di destinasi super prioritas Labuan Bajo mulai menggeliat dengan tetap melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Kita bisa analisis dari caption tadi, judulnya apa sih? Judul foto ya. Geliat pariwisata Labuan Bajo di atas fotonya itu. Siapa toh yang ada di situ? Wisatawan. Kita nggak perlu tahu wisatawan itu namanya siapa kalau bukan itu memang bukan tokoh atau bukan sesuatu yang penting untuk pembaca tahu. Anonim ya, wisatawan siapa nggak perlu tahu. Tapi yang jelas kita jelaskan dia itu wisatawan di situ, bukan bukan pengelola, bukan orang sekitar, tapi dia wisatawan. Buat apa yang dilakukan? Mereka berfoto. Jadi tadi kita bisa lihat orang yang berfoto difoto. Jadi kita jelaskan ada orang yang berpose, ada fotografernya, kemudian fotografernya Kompas yang fotonya di muat itu memfoto adegan tersebut, foto adegan orang foto. Yang terjadi adalah peristiwanya berfoto dengan latar belakang pantai dan perbukitan. Where? Di mana tuh itu? Di Puncak Padar. Puncak Padar itu kayak mungkin bukit ya. Puncak Padar di dalam Taman Nasional Komodo. Lokasinya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. When? Kapan itu terjadi? Rabu 24 bulan 3 2021. Why? Kenapa toh? Itu memang tidak disebutkan secara eksplisit mengapa tuh mereka di sana. Yang jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa mereka tuh di situ berwisata. Memang cari pengalaman untuk wisata di tempat tersebut. Nah, datanya apa sih? Itu kita bisa lihat nanti dibalik lagi di slide sebelumnya ada kalimat kedua ya, meski jauh dari normal dan seterusnya. Nah, sumber fotonya siapa sih? Organisasi pemiliknya Kompas. Jadi itu yang memiliki adalah fotonya Kompas. Jadi punyanya sendiri, bukan beli dari organisasi lain. Nah, fotografernya ada orang namanya Ismail Zakaria. Nah, kalau tadi kita lihat foto di surat kabar itu dari e-papernya Kompas. Kebetulan saya langganan. Yeah. Yang ini ada foto dari Associated Press atau AP tentang adegan yang kemarin ya, foto pemilu di Israel. Ini kan lambangnya ada, lupa saya namanya ini. Pokoknya lilin yang berapa, ujungnya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Nah, seperti itulah. Ini ada foto captionnya dimulai dengan tanggal atau waktu ya. Tuesday, March 23rd, 2021. Nah, ada orang bapak namanya Mansur Abbas. Dia itu siapa sih? Kenapa dia difoto? Karena dia itu adalah pemimpin dari organisasi yang namanya ini United Arab List. Dia punya nama alias Hebrew itu nama alias dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, namanya Ra'am. Jadi Mansur Abbas, nama Ibrani Ra'am. Dia memilih ikut pemilu, memilih untuk pemilu parlemen Israel di polling station di TPS kota Mahar, Israel. Nah, ini ada keterangan berikutnya, kalimat kedua. Nah,
bisa kita lihat bahwa setelah pemilihan yang sangat sengit, orang Islamis Arab, kubu Islamis Arab bisa memilih Israel's next Prime Minister. Jadi Perdana Menteri Israel berikutnya pada pemilihan hari Selasa, hasilnya, ini keterangan berikutnya, hasilnya itu razor thin, itu tipis ya, marginnya itu tipis antara right wing koalisi sayap kanan pimpinan PM Perdana Menterinya Israel sekarang Benjamin Netanyahu itu pertahanan, selisihnya tipis banget dengan istilahnya organisasi partai-partai politik yang dia itu berupaya untuk menggulingkan atau menyingkirkan Netanyahu dari kursi Perdana Menteri. Jadi ada koalisinya PM, Perdana Menteri Pertahanan, dan juga koalisinya atau orang-orang yang partai-partai politik lain yang berusaha untuk menggulingkan dia. Nah, kenapa dia itu penting toh? Ini diberi keterangan. Kenapa foto ini menjadi penting? Karena setiap pihak, jadi mungkin pihaknya sayap kanan punyanya Netanyahu dan juga pihak yang satunya yang berupaya menggulingkan Netanyahu itu membutuhkan dukungan dari Ra'am, dari bapaknya ini. Kan dia ya menentukan ya, kayak kita bilang itu kayak timbangan ya, timbangan itu sudah tipis, condongnya mau ke kiri atau ke kanan. Dia itu koalisi atau organisasinya Pak Ra'am ini atau Mansur Abbas, dia itu bisa menentukan pihak mana yang kemudian akan memenangkan pemilu parlemen di Israel. Oke, demikian presentasi saya kuliah ini mengenai caption ya, penulisan caption. Silahkan teman-teman cermati, mungkin simak caption-caption yang ada di foto-foto jurnalistik, mungkin di website atau di mana. Jangan di Instagram ya, itu caption, kecuali kalau captionnya surat kabar atau captionnya dari istilahnya apa ya, dari lembaga-lembaga yang dia itu memang berkepentingan menyiarkan berita. Namun juga mungkin tentu strateginya beda, caption di sosial media dengan caption di website berita maupun juga nanti koran. Nah, nanti silakan dibaca-baca, disimak-simak, dan nanti kita akan adakan juga latihan bagaimana menulis caption berdasarkan foto yang teman-teman ambil. Terima kasih. Kita lanjut mungkin diskusi di kelas atau di grup.